Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan aku Menal Sari ataupun biasa dipanggil Lala. Jadi kali ini aku mau bahas lagi tentang minimalis lifestyle. Aku mau habisin tema ini karena seruat itu dan aku belum planning ya untuk dijajarin, untuk dijadwalin lagi. Jadi kali ini aku mau bahas dari kamu udah merdeka belum nih? Jangan sampai kalah merdeka sama Indonesia. Indonesia udah 7 apa ya? 76 tahun merdeka. Jadi kita langsung lanjut bahas ke temanya. Jadi yang pertama itu kita harus merdeka dari yang namanya hutang ya. Aku dulu banyak hutang, terus konsumtif dan lain sebagainya. Aku datang dari cerita aku sendiri ya. Hutang itu memang menurut aku menyadari ya, lebih membangkitkan semangat aku untuk mencari uang lagi, mencari tambahan, mencari freelance lagi. Tapi dibalik itu aku hidupnya itu nggak tenang loh, kayak aku besok harus memenuhi ini, aku besok harus memenuhi ini, apalagi kalau belum modal usaha aku itu lagi menipis. Dan ya itu yang membuatku kadang terasa ternyata punya hutang kayak gini dan alhamdulillah Allah mengijabah doaku semuanya. Makasih ya Allah. Aku sekarang lebih lega lagi, bisa memplanning ketika aku hutang atau hutang sesuatu kepada orang, dan alhamdulillah ada aja rezekinya untuk melunasinya. Ataupun misal aku lagi kendala apa dan aku harus minjem ke teman dan lain sebagainya, alhamdulillah juga dipermudah. Kayak gitu, kita harus bebas dari hutang sebisa mungkin. Walaupun memang kita ambil contohnya aja kredit motor ya. Kredit motor misalkan 3 tahun ya atau 2 tahun itu lumayan kan, dari gaji, misal gaji kalian 2 juta nih, 1 juta untuk kredit motor dan 1 juta dialokasikan untuk semua kebutuhan. Itu kan relate banget ya, apalagi kebutuhan zaman sekarang ya, jajan aja itu mahal ya, untuk makan aja apalagi di kota. Dan ya yang itu yang aku lagi rasakan, tapi it's okay, aku tenang dan aku memposkan ya gimana kebutuhan aku yang seharusnya dipenuhi kayak gitu. Dan untuk yang kedua itu clutter. Jadi merdeka dalam clutter ini sangat spesifik banget, karena sebagai cewek ya, kalau kita nggak rajin, pastinya berantakan dan lain sebagainya. Kita nggak memanage diri kita sendiri, itu juga nggak bagus ya. Harus rajin, apalagi kalau nggak dimulai dari sekarang. Di saat nanti kita berumah tangga, nanti kita bakal misal sekolah ataupun kuliah kalian atau gimana, pastilah ya yang namanya disiplin itu memang menyakitkan ya. Tapi menurut aku ya guys, disiplin itu membebaskan. Karena kalau kita nggak disiplin, ke belakangnya itu bakal keteteran sendiri, yang jelas iya. Yang kedua itu bakal susah sendiri, yang ketiga itu nggak nyaman ya, nggak nyaman banget. Terus untuk yang ketiga itu sifat konsumtif. Dari balik lagi yang pertama tadi ngomong, konsumtif itu sangat melelahkan guys ya. Apalagi kalau sampai menumpuk, sampai membuat kita stres, sampai membuat kita mengalihkan pandangan kita untuk yang seharusnya prioritas jadi minoritas, jadi nggak malah terbengkalai dan lain sebagainya. Itu buruk banget, jadi jangan sampai kalian melakukan itu. Dan untuk yang keempat itu overthinking. Nah, overthinking zaman sekarang nih ya, anak muda apalagi overthinking itu banyak sekali, apalagi kalian yang punya pacar, ya kan, bener. Apalagi overthinking masalah keluar, kesana kemari ke situ ya. Kalau misal kalian jomblo nih kayak aku ya, aku kan jomblo ya, aku jomblo. Dan memang kalau nggak punya terikatan kayak gitu ya sama lelaki ataupun hubungan yang spesial, itu menjadikan kita lebih bebas. Tapi jangan gunakan bebas itu untuk misal kita sama siapa aja mau, pergi sama siapa aja mau, jangan begitu. Yang pastinya ya, kalau aku notabene itu temen semuanya, jadi nggak mungkin mereka nganggep dia suka sama aku gitu ya, tapi aku sendiri ya udahlah, kamu suka sama aku tapi itu hak kamu, cuma aku nggak mau ya di sebagai lebih hubungan yang intim lagi kayak gitu. Terus untuk yang kelima ataupun yang terakhir itu masa lalu. Jadi masa lalu kita harus merdeka banget. Nah, ini datang dari cerita aku sendiri. 1 tahun yang lalu kita kulik lagi ke 2021. Jadi 2021 menurut aku tahun yang amburadul. Bisnis aku, hubungan aku, pokoknya lain lah ya. Banyak banget kejadian yang semestinya, yang tidak seharusnya dan lain sebagainya. Nyampe aku agak menyerah, depresi mungkin ya, kayak gitulah ya.
Cuma aku bersyukur banget di 2022 kali ini aku bisa up, aku bisa nggak down kayak gitu. Aku harus menjaga untuk aku sendiri tetap up dan up ya. Karena apa? Kalau nggak diri kita sendiri, siapa lagi yang bakal peduli? Memang keluarga aku, keluarga intim ya, mama papaku itu sangat peduli. Tapi yang namanya orang ya, kalau kita jadi bisik-bisik nih, yang namanya manusia ya, itu kan pasti ada ujian, ada jatahnya. Nah, gimana kita menerima jatah ujian kita kayak gitu.